guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang pegawai no lab yang ditarik ke dalam game dengan inventory super. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini. Mau donasi, mau super thanks ataupun Saweria. Yang pertama ada dari Luffy, katanya semangat Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Luffy buat donasinya. Selanjutnya ada dari Anur Bayu, katanya buat ngopi status Min, tolong kasih kata-kata yang membangun untuk hari ini. Sahur. Yang membangun kan, ngebangunin orang. Aduh. Thank you ya Anur Bayu buat donasinya. Selanjutnya ada dari RZ96, katanya hanya segini Min, belum gajian dari istri. Dari istri. Siap. Aman aja bro. Aduh, emang ya, kalau pasangan cowok cewek, kalau bayar masing-masing teman, kalau bayar cowok itu pacar, kalau yang megang duit cewek udah pasti istri. Thank you ya RZ96 buat donasinya. Selanjutnya ada dari @b, katanya lanjut terus Min. Siap, pasti terus kok. Thank you ya @b buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau Saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu hari, mulai dari cerita ini, kita lihat pertarungan antara para manusia dan juga seperti monster. Dan di antara orang-orang itu, di sini ada cewek nih, rambutnya pirang, warna agak kuning, dipanggil Madam. Mungkin seperti semacam pemimpin ya. Setelah misi ini, aku harus kembali. Kita lihat pertarungan antara monster dan juga manusia ya. Dari dua kubu, tunjukin dulu gambarnya dibagi beberapa sektor. Nah, bagian gue ngomong ini di delete. Nah, sudah saatnya. Akhirnya, BTW bagi yang belum ngerti, itu tadi adalah di dalam sebuah game ya. Dan MC kita adalah wibu. Bukan wibu. Intinya penikmat game. No lab. Wah, update besar-besaran. Nah, MC kita ini namanya Kim Jun Woo. Dia itu pekerja kantoran. Di tahun 2030 sekian, teknologi dan kualitas game telah berkembang pesat dan masa virtual reality game telah tiba. Game favoritku, Over the Fantasy atau yang biasa disebut OTF, adalah salah satu contohnya. Namun, itu nggak sepopuler game lain saat dirilis. Beberapa orang berkata sistemnya terlalu realistis yang membuat kesulitannya meningkat, dan juga tidak seperti game lain yang memperbolehkanmu melakukan pay to win agar menjadi lebih kuat. Pembelian di OTF hanya dilakukan saat kau membeli gamenya tanpa ada transaksi in-game lain. Kau nggak bisa menjadi lebih kuat jika kau tidak memiliki skill dalam game ini. Bagiku, kelemahan ini justru menguntungkanku, dan aku telah melampaui seorang stagnant water hingga menjadi seorang rotten water. BTW sedikit info nih, stagnant water dan rotten water artinya kayak udah jadi suhu di suatu game lah. Kupikir aku akan mokat saat aku menunggu jam kerjaku berakhir. Hari ini OTF melakukan update besar-besaran setelah 3 tahun. Update OTF bagian 2S dimulai tengah malam nanti. Sebelum itu aku harus bersiap-siap. Kim pun mulai bersiap-siap untuk main VR ya. Jadi ada alat-alatnya. User Kim Jun Woo, pemindaian iris selesai. Selamat datang ke dunia Over the Fantasy. Silakan pilih karakter yang Anda inginkan. Ketika kau dianggap sebagai Kang No Lab hanya dengan 3 karakter max level di OTF, aku ini punya 7. Tapi aku akan memilih yang berbeda. Dan yang dipilih adalah Dio, level 10. Kelasnya tidak ada. Aku memilihnya. Karakter ini hanya digunakan untuk penyimpanan. Sejujurnya, aku hanya membuatnya agar bisa menyimpan itemku. Akhirnya. Bagus. Karena ada sebuah kelas baru telah ditambahkan, aku pasti akan mendapatkan item pertumbuhan selagi menyortirnya. Wah, serasa menyortir gudang penyimpanan.
banyak sekali item yang dia punya. Ini akan memakan banyak waktu. Ternyata Junwoo pergi ke penjaga gudang, yaitu Tony. Nah, sekarang tinggal gudang di Avera Village ini. Ada lebih banyak item yang tercampur dari yang kukira. Pantas aja nggak selesai-selesai. Kakek Tony, tolong buka subspace-nya. Lama tidak jumpa Dio. Biayanya 1 silver. Sistem OTF ini diatur agar biayanya meningkat berdasarkan level. Itulah kenapa orang-orang membuat storage karakter mereka tetap di level 10. Oh, ternyata aku punya ini. Aku akan menyimpannya di inventoriku sampai aku dapat memberikannya ke karakterku yang lain, yaitu Lycan Kukri Knife. Wih, Kukri. Hah? Kenapa aku malah menyimpan item sampah ini dan tidak membuangnya? Ting, pemeriksaan server sebelum update besar-besaran akan dimulai dalam 15 menit. Para adventurer, silakan pindah ke lokasi yang aman dan pastikan untuk segera lockout. Loh, aku telah menghabiskan 5 jam untuk mengatur gudangku. Aku yakin mereka akan melockoutku secara otomatis nanti. Level yang cocok untuk Avera Village mungkinkah level 100? Tapi tempat ini aman untukku yang berlevel 10 selama aku tidak meninggalkan pusat desa. Aku harus cepat dan mengatur inventoriku. Ting! Pemeriksaan sistem sebelum update besar-besaran akan dimulai dalam 5 menit. Para adventure, silahkan pindah ke area A. Pindah ke A. Pindah ke A. Sistem error, access denied. Anda nggak bisa mengirim pesan lagi. Bagus, akhirnya selesai juga. Aku menyiksa diriku sendiri dengan menyortir semua itemku. Loh, ini? Loh, kenapa aku tidak terlockout? Apakah update-nya diundur? Gak ada notifikasi yang muncul. Ini gak mungkin terjadi kan? Benar, aku hanya perlu lockout secara manual. Sistem biasanya tombol lockout ada di sini kan? Loh, kok gak ada? Setiap indraku menjadi lebih jelas. Gak peduli seberapa realistisnya game ini. Apa mungkin sensasinya mampu serealistis ini? Ada yang gak beres. Celah dimensi! Ya, aku harus pergi ke celah dimensi. Tempat itu adalah satu-satunya tempat dalam game di mana kau bisa bermain bersama user lain. Aku harus bisa bertemu dengan player lainnya di sana. Hah? Tunggu, hilang. Harusnya ada sebuah gate di sini. Terus di sini tiba-tiba nabrak dia nih. Maaf tuan, kenapa Anda berdiri aja di sana? Dalam hati Kim, perasaan ini terlalu nyata. Apa ini masih sebuah game? Enggak. Sensornya pasti ikut error karena kejadian tadi. Aku pasti akan menuntut developer gamenya setelah aku keluar dari sini. Dan udah 3 hari ini sekarang, 3 hari kemudian. Aku hanya bisa menerima kalau game ini telah menjadi kenyataan. Terlebih saat aku menggunakan storage karakter level 10. Sekarang kita pergi ke tempat pelatihan. Seorang prajurit berkata, gunakan semangat kalian dan ayunkan pedang kalian. Hey, bagaimana kalian akan melindungi desa jika kalian sangat lemah? Setelah berputar-putar selama 3 hari, akhirnya aku menerima fakta bahwa aku berpindah ke dalam game. Aku punya semua karakter level maksimal, tapi aku malah berakhir sebagai karakter gudang level 10. Ya setidaknya aku tidak kekurangan uang. Tunggu, lega? Bagaimana bisa aku lega? Aku terjebak di dalam game. Terus seorang prajurit menghampirinya. Oi, Dio, apa urusanmu di tempat pelatihan? Hanya menonton. Si prajurit bertanya, begitu? Apakah kamu mau ikut pelatihan kami? Kim menjawab, enggak, aku baik-baik aja. Dalam hati Kim, bagaimana bisa aku melakukan itu? Aku hanya level 10 tanpa kelas. Tunggu dulu, kenapa kau tiba-tiba memegang sesi pelatihan kelompok? Oh, itu karena gelombang monster. Meski desa Avera adalah benteng NPC yang damai, gelombang monster secara berkala menyerang desa. Karena kau bertarung dengan NPC, itu lebih aman dan mudah untuk level up daripada bertarung sendiri. Developernya mengaturnya sebagai sistem pengasuhan pemain. Sayangnya, karena aku level 10 di desa level 100, ini sungguh bencana bagiku. Ini masalah besar, ini bukan saatnya untuk menyesal. Aku sangat bodoh. Halo, Dio? Lanjut, dalam hati. Tidak ada jaminan kalau aku akan bangun kembali di bumi jika aku mau cut di sini. Itu berarti aku harus bertahan hidup dengan kemampuan terbaikku. Oke, pertama-tama mari ke gudang. Seharusnya aku punya kesempatan jika setidaknya aku bisa memilih kelas. Kita lihat nih, buku promosi assassin. Kelas assassin tingkat 1. Kelas khusus, menghabisi musuh dalam satu serangan dengan serangan tajam dan mematikan. Persyaratan, minimum penggunaan kekuatan 5, kelincahan 25. Terus ada yang bela diri nih, seniman bela diri. Kelas seniman bela diri tingkat 1. Kelas yang dioptimalkan untuk mempelajari semua jenis bela diri. Persyaratan, minimum penggunaan kekuatan 15, kelincahan 15, dan vitalitas 15. Aku punya buku promosi assassin dan juga seniman bela diri saat ini. Bagaimanapun, promosi mustahil dengan statusku saat ini. Tunggu, ini adalah... Pada umumnya, kau hanya bisa melihat cahaya ungu dari buku promosi tingkat 2. Aku tidak bisa pakai ini sekarang. Kita lihat nih, buku promosi Talent Breakthrough, kelas tanda tanya tingkat 2. Buku promosi ini akan mempromosikanmu ke kelas tingkat 2 yang sesuai dengan kelas saat ini dan keadaan pertumbuhan. Dapat digunakan di altar Forgotten Temple. Persyaratan minimum penggunaan kelas di bawah tingkat 1. Prestis 500. Aku nggak bisa pakai ini sekarang. Tunggu, aku bisa. Ini pertama kali aku melihat buku promosi seperti ini. Apa sebenarnya ini?
apakah ini semacam kepingan tersembunyi dari over the fantasy yang tidak aku ketahui? OTF lebih realistis dari game virtual reality lainnya, dan ini sepenuhnya dibuat tanpa ada satupun kecacatan. Tidak ada yang menemukan bugs ataupun eksploitasi. Dan karena pengguna hanya diberi sedikit informasi, orang-orang harus mencari sendiri konten tersembunyi untuk menikmati game. Beberapa ulasan menyatakan itu membuat pengguna tidak nyaman, tapi kurasa itu menarik. Aku tidak pernah dengar persyaratan promosi seperti ini. Ku yakin ini kepingan tersembunyi. Nah, mungkin dengan ini aku ya sudahlah, bertahan hidup adalah yang paling terpenting. Tapi saat aku sadar ada banyak yang tak pernah aku temukan dalam game ini, itu membuat darah gamerku mendidih. Hey, Kakek Tony, terima kasih. Hoho, sampai jumpa lagi. Sekarang kita pergi ke desa Avera di Mercenary Guild, di mana MC kita kesana nih, si Kim. Lalu MC kita pun masuk ke dalam menggunakan sebuah kayak jubah tuh. Dan saat masuk ada orang yang notice nih. Oi, Tuan, tidak bisakah kau lihat orang-orang lagi mengantri? Sekarang aku melihatmu. Kau tidak terlihat bisa memberi apapun di sini. Apa yang dilakukan orang lusuh di Mercenary Guild ini? Bau pemula. Kim berkata, biarkan aku bertemu dengan Master. Di sini ya. Di sini si Kim mengeluarkan medali nih, yaitu medali mercenary lusuh ranking A. Medali yang memvalidasi status seseorang sebagai mercenary yang melampaui level veteran dan kerana para ahli. Hah, ini adalah medali ranking A. Dalam hati Kim, itu benar. Ini medali mercenary rank A yang bahkan 0,1% mercenary tidak bisa mendapatkannya. Tentu saja ini kuambil dari gudangku. Dan ini rencanaku. Aku akan menggunakan medali ini untuk memalsukan identitasku sebagai mercenary ranking A dan memakai tudung yang disihir dengan penyamaran untuk menyembunyikan identitas Dio. Satu-satunya hal yang kucemaskan adalah bagaimana aku akan menggertak semua orang. Oh ya, ada satu lagi yang ingin kuperlihatkan padamu. Dalam hati Kim, ini adalah medali kehormatan kekaisaran yang dapat berguna sebagai tiket masuk gratis untuk apapun. Dan ditunjukin nih, ini jika ku perlihatkan kepada publik, keamanan diriku akan terancam. Bagaimana menurutmu? Apa aku diizinkan untuk menemui Master? Dalam hati Kim, apa ini berhasil? Mereka tidak akan tiba-tiba meneriakku untuk membuktikannya kan? Tiba-tiba, oh astaga, orang hebat datang. Aku, manajer regional Mercenary Guild Avera, Cotton. Namanya Cotton, oke. Bisa Anda jelaskan detailnya di atas? Dalam hati Kim, kau tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Kim berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa aku ingin bertemu dengan Master? Saya minta maaf, Guildmaster sedang tidak hadir. Jika berkenan, saya bisa mendengar permintaan Anda sebagai gantinya. Baiklah, mari lakukan itu. Cotton merespon, terima kasih banyak, saya akan memimpin jalannya. Dalam hati Kim, yang tersisa sekarang adalah negosiasi. Cotton berkata, jadi kau mengatakan kalau kau mau permintaan yang akan membawamu menuju Forgotten Temple benar? Itu benar, aku tidak memiliki ketentuan lain. Dalam hati Cotton, ya aku emang memiliki permintaan yang menuju Forgotten Temple. Tapi kenapa mercenary ranking A sampai repot-repot memintanya? Cotton berkata, kami memiliki permintaan untuk mengawal seorang priestess, namun sudah ada mercenary yang ditugaskan di sana. Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya. Aku tidak membutuhkan imbalan. Perjalanan yang nyaman menuju kuilnya itu aja udah cukup. Lalu, apa kau berencana untuk bergabung dan diperlakukan sebagai orang lain yang membutuhkan perlindungan? Bukan seperti itu. Aku tidak akan tinggal diam jika hal yang berbahaya terjadi. Dalam hati Kim, seharusnya sekarang sulit baginya untuk menolakku. Mau bagaimanapun, dia tidak perlu menyiapkan imbalan tambahan. Belum lagi, dari pandangan guild, peningkatan jumlah orang yang bisa bertarung berarti mengurangi resiko. Aku mengerti, kami bisa memberikanmu permintaannya. Kami akan memberitahu mereka mengenai perubahannya. Silahkan pastikan dokumennya. Dalam hati Kim, nah berhasil. Ting, Anda telah menandatangani mercenary request contract. Sebuah quest akan segera dibuat. Cotton berkata, terima kasih. Priestess yang bertanggung jawab akan merasa senang. Silakan kembali untuk malam ini dan besok pagi temui mereka di gerbang utara. Terima kasih. Dalam hati Kim, aku harus segera kembali dan mulai bersiap. Akan merepotkan jika ada yang mengetahui identitasku. Di sini kita ke keesokan harinya ya, dimana ada juga mercenary yang sudah di-hire oleh si Cotton harusnya. Hey, apa kalian dengar? Ada ranking A yang bergabung dengan kita dalam permintaan ini. Emangnya apa yang ranking A lakukan di tempat yang seperti ini? Hey, dia datang. Jaga omonganmu. Apakah rank A yang dirumorkan? Namaku Raymond Monte. BTW Monte itu nama samaran ya. Dalam hati Kim, sesuai yang direncanakan, aku menggunakan nama samaran. Tapi aku tidak menduga akan hal ini. Hanya ada 4 pengawal. Karena mercenary rank A sepertiku bergabung, dia pasti dengan sengaja mengambil beberapa pengawal dari permintaannya. Aku benar-benar dibodohi. Ngomong-ngomong, apa kita masih menunggu orang yang pemohonnya? Mohon tunggu. Kalian para mercenary yang akan mengawalku menuju kuilnya kan? Maaf kalau sudah terlambat. Aku akan memimpin misi penugasan menuju Forgotten Temple. Namaku Clara, seorang priestess dari Luna Temple. Oke, Clara ya. Pencipta permintaan Search of the Forgotten Temple telah bergabung. Namaku Raymond, senang bertemu denganmu priestess. Dalam hati Kim,
Dia berjalan cukup jauh untuk sampai ke sini. Pakaian priestessnya agak berantakan. Hah? Dan dia melihat ke arah si Kim ya. Dalam hati Kim, dia melihat ke arah sini. Apa dia merasa ada yang salah? Karena mercenary ranking A itu langka, dia pasti menatap karena penasaran. Seseorang berkata, nah sekarang berhenti mengobrol dan ayo kita berangkat. Dalam hati Kim, bagus, yang perlu aku lakukan hanyalah fokus. Ting, Anda memasuki wilayah dengan rekomendasi level yang jauh lebih tinggi dibanding level Anda. Dan mereka pun berkemah di malam hari. Besok kita akan pergi menuju perkemahan kedua. Jalannya akan sedikit memutar, namun juga lebih aman. Jadi seharusnya tidak ada banyak bahaya. Benar, itu yang paling aman. Tiba-tiba, tidak, Kim berkata, kita harus mengambil jalan pintas. Dan jika kita pergi menuju perkemahan ketiga, ada gua tersembunyi di sana. Jika kita menggunakannya, kita bisa tiba di Kuil dengan lebih cepat. Oi, Tuan Rank A, kami tahu daerah ini lebih baik daripada dirimu. Jalan menuju perkemahan ketiga tidak terlalu aman. Aku bisa menemukan jalannya lebih baik daripada kalian dengan mata tertutup. Setelah guanya, jika kita memotong melewati hutan Dunville, itu akan menjadi lebih cepat. Hutan Dunville? Apa kau tahu monster macam apa yang muncul di sana? Dalam hati Kim, kau kira aku menyuruh kita mengambil jalan ini karena aku menyukainya? Jika kita mengambil jalan memutar, hanya masalah waktu sampai aku ketahuan. Mereka akan mengetahui kalau sebenarnya aku adalah kelas level 10. Mari berhati-hati. Jangan pernah terlihat lemah dan tetap maju. Yakin aja, Kim berkata. Dengar, aku akan pergi menuju perkemahan ketiga. Jika kita mengingat stamina priestessnya, bukankah mengambil rute tercepat akan jadi lebih baik? Aku tidak akan mengambil permintaan ini hanya agar aku bisa leha-leha. Mau bagaimanapun, waktuku itu berharga. Dalam hati Kim, untuk orang yang mendadak memasukkan dirinya dalam permintaan ini, aku berbicara seperti orang tanpa sopan santun. Aku bisa membayangkan seberapa kesalnya mereka. Kim bertanya, bagaimana menurutmu priestess? Hah, apa? Bagiku, aku lebih suka jika sampainya lebih cepat. Jadi bisakah kita mengikuti Monte? Di jalan pulang kita bisa mengambil jalan yang Raymond sarankan. Raymond berkata, kalau begitu, ayo lakukan itu. Situasi menjadi lebih berbahaya, maka aku serahkan semuanya di tanganmu, Tuan Ranking A. Jangan khawatir. Dalam hati Kim, menjadikan priestessnya ada di sisiku memang ide yang bagus. Ya sudah, semuanya cepat istirahat. Besok kita akan memulai perjalanan yang berat. Dan udah tidur, keesokan harinya dalam hati Kim, sekujur tubuhku kaku. Jika ini hanya sebuah game, maka hanya dengan tidur di malam hari harusnya udah cukup untuk mengusir semua rasa lelah. Sekarang, setelah ini jadi kenyataan, jangankan mengusir rasa lelah, rasanya aku seperti mau mokat. Raymond bertanya, oi Tuan Rank A, apa emang betulan ada gua di jalan ini? Kim menjawab, iya itu benar. Jika kau keluar dari jalannya, kau akan ada di wilayah werewolf. Jadi hati-hati. Astaga, apa sih? Udah aku bilang kalau aku paham. Oi, baru aja aku peringatkan. Kau mau kemana? Apa untuk buang air aja aku perlu izin? Dalam hati Kim, Raymond pasti masih kesal karena apa yang terjadi kemarin. Ya baiklah, aku akan menggunakan ini untuk menghancurkan ego para mercenary-nya. Kim berkata, priestess, mari istirahat sebentar di sini. Dan ternyata Raymond dikejar oleh apa tuh? Wah, itu adalah werewolf. Ting, anggota party Raymond mendapatkan abnormal status, bleeding. Kim berkata, udah aku bilang agar dia berhati-hati. Ngeyel. Oi, jangan lihat aja. Tolong, Tuan Ranking A. Ya, aku cukup yakin telah memperingatinya. Itu ulahnya sendiri. Jadi harusnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa mercenary beragak seperti itu? Banyak omong kosong. Priestess, tetaplah di dekatku. Baik. Dalam hati Kim, ini kesempatan bagus untuk mengamati skill mereka. Mereka hanyalah mercenary ranking D, tapi kurasa mereka masih di atas level 100. Sepertinya werewolf kalah jumlah. 2 werewolf menyerang Raymond. Satu ini harusnya segera mencapai kondisi kritis. Aku harus menunjukkan mereka bahwa aku ranking A meski ini hanya nama. Satu pertunjukan sudah cukup. Kim berkata, aku akan menolong mereka. Baik. Dalam hati Kim, para mercenary punya kemampuan dalam melawan 1 atau 2 werewolf. Tapi itu mungkin sulit bagi mereka untuk menghabisi kedua werewolf tanpa luka jika mereka tidak tahu tentang skill yang dimiliki oleh werewolf. Lalu Kim maju nih, menyingkirlah. Apa? Kau hanya berdiri menonton dan sekarang ingin menolong? Kurasa mercenary ranking A bukan apa-apa. Lucu. Kau tampak membicarakan dirimu sendiri, Kau? Apa yang kau? Dan di sini tiba-tiba si werewolf mengamuk. Apa-apaan ini? Si werewolf menyerang. Dia mencoba untuk menahannya menggunakan shieldnya, tapi gagal. Ini berbahaya. Mundur. Dan shieldnya langsung hancur dan dia terhempas. Tapi dengan cepat Kim langsung maju dan langsung menyerang. Mundurlah. Terus tiba-tiba si werewolf seperti pusing dan langsung jatuh tepar. Dalam hati Kim, di mata mereka mungkin terlihat aku menjatuhkan werewolf dengan satu serangan. Nyatanya itu hanyalah gerakan curang yang memanfaatkan sifat monster. Monster tipe binatang mencapai status berserk sebelum mereka mokat. Saat itu terjadi, kemampuan fisik mereka meningkat dan mereka meniadakan jumlah damage tertentu. Untuk melawan monster pada status itu, kugunakan Purifying Herb ini.
aku bisa meniadakan status berserk jika aku pakai senjata yang terlapisi dengan itu. Karena aku hafal setiap sifat dan pola perilaku monster, perbedaan dengan level 100 tidak banyak. Semuanya, mundurlah. Serangan cakar pertama dari kanan ke kiri. Hindari serangan kedua dari arah lainnya. Saat ada beberapa jarak, dia maju bertarung dengan dinding di belakangmu, jadi monster akan mengenainya. Dan status grogi dari benturan kepalanya bertahan 5 detik. Ini lahan gratis. Lalu Kim menyerang dan akhirnya si werewolf berhasil dikalahkan. Werewolf mokat setelah mereka melepas status berserk mereka. Tetapi ini hanya pertunjukan. Jika aku melawannya di status normal, lupakan soal menyerangnya. Itu akan menjadi keajaiban jika aku bisa melukainya. Kim berkata, "Terima kasih Priestess, kami berutang pada majikanmu." Priestess merespon, "Tidak masalah, ini memang pekerjaanku." Raymond, bagaimana keadaanmu? Ini salahku karena aku memilih rute yang berbahaya. Maafkan aku. Ya, aku baik-baik aja. Aku juga salah. Ya, kau cukup hebat dan sifatmu dalam hati Kim seperti yang kurencanakan. Dan karena pertunjukan itu, orang-orang dari kelompoknya mercenary lain, mereka respect gratitude dan juga trust atau kayak percaya, berterima kasih dan respect ke arah si Kim. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.